Oke, kawan-kawan, soal penalaran kognitif kali ini terkait dengan analitis. Nomor satu, kita cermati dulu informasinya. Di sini diberikan informasi ada 6 rumah, di mana nomor-nomornya diberikan urut dari kiri ke kanan nih, dari paling kiri ke kanan, dari 1 sampai nomor 6. Artinya bisa kita tuliskan untuk memvisualisasikannya biar nanti lebih mudah untuk menerjemahkan informasinya seperti ini. Kita perhatikan informasi yang diberikan berikutnya adalah rumah Maisa berada di antara rumah Mutia dan Lili. Artinya Metia rumahnya, Maisa itu rumahnya diapit oleh rumah Mutia dan rumah Lili. Bisa kondisinya seperti ini. Bisa juga dibalik, rumah Lili ada di sebelah kirinya Maisa. Karena di kalimat itu tidak diberikan mana yang kiri, mana yang kanan. Sehingga kedua kemungkinan ini bisa benar semua. Kemudian informasi yang berikutnya, rumah Mutia lebih dekat dengan rumah Septian daripada ke rumah Tony. Artinya dari sini rumah Mutia ke rumah Septian itu lebih dekat, kita pilih tanda mungkin lambang lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Nah, ini lebih kecil daripada rumah Mutia ke rumah Tony. Artinya jaraknya lebih besar atau lebih jauh antara rumah Mutia ke rumah Tony. Lalu di sini informasi tentang rumah Lili. Lili harus melewati rumah Bobi dan Mutia jika ingin berkunjung ke rumah Septian. Artinya bisa kita simpulkan bahwa ketika Lili mau ke rumah Septian, bisa dibalik juga bisa ya. Septiannya di kiri, Lilinya di kanan. Bisa juga seperti itu. Nah, intinya di antara rumah mereka itu melewati rumah Bobi dan Mutia. Bobi dan Mutia. Gitu bisa seperti itu, bisa juga Mutia dulu baru Bobi. Ini adalah kemungkinan yang bisa benar karena tidak disebutkan siapa dulu atau yang sebelah kiri atau yang kirinya mana, nggak ada. Artinya dua kemungkinan ini benar. Bisa juga Septian ditukar ya. Septiannya di kiri, terus Lilinya di kanan, itu juga bisa. Jadi nanti ada 4 kemungkinan malah kalau kita tuliskan semua. Seperti itu. Nah, kemudian lagi yang perlu kita perhatikan adalah antara jarak rumah Lili dan Septian itu tidak harus 2 rumah saja jaraknya. Tidak hanya sekedar rumah Bobi dan Mutia saja. Bisa benar, bisa juga di sini ada rumah lagi, rumah lagi. Jadi antara rumah mereka itu yang penting intinya ada rumah Bobi dan rumah Mutia yang terlewati. Oke, bisa rumah Bobi Mutia saja atau mungkin ada rumah lain yang terlewati juga. Yang penting ada melewati kedua rumah itu. Syaratnya di situ. Oke, sekarang kita lanjutkan ke informasi yang berikutnya adalah rumah nomor 5 adalah rumah Septian. Nah, ini teman-teman adalah informasi yang pasti. Rumah Septian ada di nomor 5. Artinya teman-teman bisa langsung tuliskan bahwa Septian ada di nomor 5. Ini hal yang pasti. Oke, sekarang kita ke kondisi-kondisi yang bisa terjadi di sana. Kita lihat bahwa ketika si Septian ini punya syarat, punya urutan di mana jarak yang mungkin bisa kita jadi patokan terlebih dahulu adalah ini, ya kan? Atau ini. Jadi paling tidak minimal ada 2 rumah yang menjadi jeda untuk sampai ke rumah Lili dari rumah Septiannya tadi. Berarti artinya paling tidak Lili itu ada di nomor 2 minimal seperti itu. Dengan kondisi ini artinya rumah Bobi dan rumah Mutia kondisinya bisa seperti ini atau bisa dibalik Mutia ini Bobi boleh, itu paling minimal minimal ya, paling kemungkinan yang paling bisa terjadi. Nah, tapi ingat teman-teman, di sini ada satu syarat yang mungkin teman-teman harus perhatikan bahwa antara rumah Mutia dan Lili ada rumah Meisha tuh. Ada Meisha itu diapit oleh rumah Mutia dan Lili. Sehingga apa teman-teman? Ketika kita lihat di sini ada rumah Mutia, oke, otomatis dengan rumah Lili harus ada tengah-tengah nih. Nah, mau tidak mau artinya teman-teman harus menggeser sehingga rumah Lili itu bukan di nomor 1, tapi kita geser di nomor bukan di nomor 2, tapi kita geser ke nomor 1. Untuk apa? Agar di nomor 2-nya itu ada rumah Maisa. Sehingga dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ini memenuhi syarat. Jadi yang atas ini tak usah kita hapus. Nah, memenuhi syarat yang pertama yang kita kasih warna hijau itu. Ini memenuhi syarat yang pertama. Lalu kemudian Mutia dan Bobi itu adalah Mutia dan Septia ya. Nah, Mutia dan Septian itu punya jarak yang
ini lebih dekat dari rumah Tony, karena rumah Tony pasti ada di nomor 6. Ini pun benar, jaraknya lebih dekat. Lalu syarat yang berikutnya yang terpenuhi lagi adalah Lili ke rumah Septian itu harus melewati rumah Mutia dan rumah Bubi. Nah, itu terpenuhi semua. Sehingga bisa terjawab pertanyaannya, nomor berapakah rumah Bubi? Sudah terjawab, ada di nomor 4. Oke, kawan-kawan, kita ke soal berikutnya. Penalaran kognitif analitis yang berikutnya. Di sini ada Nadia yang merupakan seorang tutor di suatu bimbingan belajar namanya The King. Wah, mantap tuh namanya. Nah, dia mempunyai jadwal untuk mengajar kelas PGRST. Nah, ada 5 kelas di sana. Di mana jadwal ngajarnya itu Senin sampai Jumat. Nah, dari sini aja udah kelihatan. Oke, berarti ada terus masing-masing kelas coba kita lihat. Oke, di sini ada nih, Nadia akan mengajar setiap kelas sekali seminggu. Oh, berarti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Artinya di sini hanya ada masing-masing satu jadwal untuk kelas PGRST itu. Nah, sekarang kita lihat informasi yang mendukung untuk mencari susunannya seperti apa. Nah, dia tidak mengajar kelas R pada hari Jumat. Artinya di sini R itu tidak di hari Jumat gitu ya. Kita bisa tuliskan dulu. Kita nggak tahu R itu ada di mana. Ini Rabu ya, bukan R. Bukan kelasnya, tapi harinya. Ini juga Senin, tak bikin gini aja biar nggak rancu. Ini Kamis, ini Jumat. Oke, siap. Nah, kelas Q tidak berikutnya ya, kelas Q tidak akan pernah diajar Nadia tepat sehari setelah kelas T diajar. Sehingga dari sini teman-teman bisa ambil suatu apa namanya kondisi setelah T berarti ada jarak. Ada jarak baru Q. Jadi setelah T ada jarak baru Q. Oke ya, berarti ini ada berjarak. Lalu ke berikutnya, kelas P dan S diajar pada hari yang berurutan. Dengan kelas S lebih dulu diajar daripada kelas P. Artinya ini pasti berurutan seperti ini. Ada dua apa namanya satu kondisi yang S langsung P, S langsung P. Entah itu di mana letaknya S langsung P. Nah, kita ke informasi yang untuk soalnya. Jika kelas T diajar hari Selasa, ini pasti kelas T ada di hari Selasa dan R diajar satu hari sebelumnya. Oke, berarti artinya R ada di hari Senin. Kondisinya seperti itu, sudah terlihat. Pertanyaannya adalah maka apa? Oke, berarti dari sini kita cari pernyataan yang benar itu yang mana. Kita perhatikan bahwa T ke Q itu ada jarak. Oke, T ke Q ada jarak. Otomatis berarti Q tidak di hari Rabu. Tidak di hari Rabu. Oke, Q tidak di hari Rabu. Sementara kita bisa lihat bahwa SP itu adalah jadwal yang harus saling terkait. Sehingga kalau misalnya S-nya itu kita taruh di hari Kamis, maka P harus di hari Jumat. Dengan kondisi ini, mau tidak mau kan Q-nya harus di hari Rabu. Ini nggak bisa seperti ini, salah untuk pernyataan yang di sini. Otomatis harus kita ubah lagi. Berarti nggak seperti itu. Oke, artinya SP itu pasti di hari Rabu dan Kamis, sehingga Q-nya pasti hari Jumat itu berjarak. Nah, ini adalah kondisi yang benar untuk semua syarat yang ada di sana. Kita lihat pernyataan mana yang benar. Q tidak diajar hari Jumat, salah. S tidak diajar, jelas salah ini. S tidak diajar hari Rabu. Oke. P diajar hari Jumat. Salah lagi. Q diajar hari Rabu. Salah ya. Q diajar hari Rabu. Artinya apa? P diajar di hari Kamis. Berarti jawabannya adalah E. Ini P diajar di hari Kamis. Oke, ke soal berikutnya nomor 3. Di sini ada 9 anak yaitu Abdul, Beni, Caca, Deni, Emma, Vino, Gita, Hari dan Iwan. Oke, kita singkat namanya sesuai dengan alfabet ya di situ. Kebetulan pas tuh sesuai A B C D E F G H I. Mereka akan dibagi menjadi 3 tim di mana setiap tim terdiri dari 3 orang. Nah, dari sini kita bisa apa namanya susunkan sementara sesuai dengan informasi-informasi yang ada ya. Di sini ada Beni tidak boleh nih. Beni tidak boleh satu tim dengan Gita atau Caca. Artinya atau mungkin gini teman-teman, ketika ketemu soal seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan atau kita langsung ke pilihan jawabannya. Di mana ketika ada Beni yang satu tim dengan Gita atau Beni yang satu tim dengan Caca, otomatis itu salah. Mungkin teman-teman bisa lihat di situlah. Beni kalau kita misalnya pilihan kalau sekilas nih, sekilas kita lihat ada Beni. Beni misalnya ini ada Beni nih yang bersama kita nih kan satu tim dia padahal dia nggak boleh kan Beni sama kita atau Beni sama Caca nggak bisa otomatis teman-teman bisa langsung eliminasi aja itu pilihan jawabannya itu akan lebih mempersingkat dan apa namanya lebih efektif nanti kita dalam mencari jawabannya yang mana gitu.
Ada nggak? Ya, lalu Beni sama Caca ada nggak kira-kira di situ? Beni dan Caca ada nggak? Nggak ada. Udah, berarti itu ya. Pertama itu. Oke, dari situ kita simpulkan jawaban C salah, pasti nggak sesuai. Kemudian dari sini Abdul dan Deni berada dalam satu tim. Artinya kita lihat kalau ada Abdul, berarti harus ada Deni. Misalnya ini jawaban A, ada Abdul, ada Deni. Ini ada Abdul, ada Deni. Berarti A, B masih benar nih. Yang C, D, ini ada Abdul, ada Deni, sorry, Abdul sama Deni ya. Berarti di sini nggak ada Deni nih. Nah, ini nggak ada Deni, berarti otomatis ini salah. Berarti jawaban D itu bisa kita eliminasi lagi. Cetok salah, jelas salah tuh. Nah, lagi Abdul sama Deni, ini ada Abdul, ada Deni. Berarti E itu masih bisa benar. A, B masih bisa benar. Sesuai dengan urutan yang ada. Sekarang kita lihat lagi, Caca tidak boleh dipisahkan dengan Iwan. Nggak ada wadah apa ini dengan Caca dan Iwan. Nah, kita lihat artinya Caca dan Iwan harus bareng, intinya gitu ya. Nomor A, pilihan jawaban A. Caca dan Iwan bareng, berarti benar. Nomor B, Caca dan Iwan bareng lagi, masih bisa. Nomor E, Caca di kelompok ketiga, sementara Iwan ada di kelompok pertama, artinya ini salah, berarti bisa kita eliminasi lagi. Kita sudah punya 3 jawaban yang tereliminasi, tinggal 2 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, berikutnya adalah Vino dan Abdul tidak boleh berada dalam tim yang sama. Vino dan Abdul tidak boleh berada dalam satu tim yang sama. Oke, ini ada Vino, ini ada Abdul, satu tim yang sama. Jelas bahwa jawaban A salah. Oke kan? Salah. Tersisa satu jawaban. Jadi teman-teman kita langsung bisa dapat simpulkan bahwa soal itu dengan urutan yang diberikan kita sudah punya tahu bahwa kelompoknya adalah di pilihan jawaban B. Oke, kita ke soal berikutnya nomor 4. Di sini ada informasi di mana ada 7 siswa yang memenuhi kriteria, akan dipilih 7 siswa yang memenuhi kriteria masuk ke kelompok apa ini? Oh, studi banding, acara studi banding. Dengan kondisi-kondisi yang ada di sana diberikan, oke, mungkin akan lebih efektif ketika teman-teman ketemu soal seperti ini, dicek dulu pertanyaannya. Atau informasi di sini yang diberikan adalah jika Nisa ditunjuk untuk mewakili acara studi. Dari sini kelihatan bahwa Nisa dan Dina yang ikut. Pertanyaannya adalah siapa lagi di antara mereka atau siswa di bawah ini yang pasti? Ingat ya, pertanyaan adalah yang pasti. Ya, yang pasti ditunjuk lagi untuk mewakili. Sekarang kita lihat ada nggak apa namanya kondisi yang menyebutkan Nisa dan Dina. Oke, kita cek. Ini ada nih, yang pilihan A ada. Dina harus dipilih. Jika Amel dipilih, maka Dina dipilih. Oke, jika Amel dipilih, maka Dina dipilih. Sementara ini Dina dipilih. Berarti ada kemungkinan ini Amel ikut dipilih juga, karena Dina ikut. Nah, kemudian jika Dina dan Nisa dipilih, Sarah tidak boleh dipilih. Jelas di sini Sarah nggak bisa dipilih, otomatis nggak mungkin terpilih. Oke, lalu Vita dipilih, Lala dan Amel tidak boleh dipilih. Ini kelihatan. Nah, kalau kita lihat dihubungkan dengan yang berikutnya, di situ ketika Dina dipilih, Amel dipilih, maka ini Vita nggak mungkin dipilih, berarti Vita nggak mungkin, kan gitu. Nah, lalu Sarah Vita, nah ini Sarah aja nggak boleh dipilih, ya kan? Karena Dina ikut. Nah, oke, berarti ada kemungkinan Vita ikut, sementara Vita sudah enggak tuh. Berarti ini sudah enggak. Nah, sekarang Mira dipilih ketika Sarah dan Dina juga harus dipilih. Ingat, di sini ada 2 orang yang harus dipilih bareng, yaitu Sarah dan Dina. Sementara Sarah di kondisi di atas ini, Sarah nggak boleh dipilih. Kenapa nggak boleh pilih? Karena yang terpilih sudah ada Dina dan Nisa. 2 orang Dina dan Nisa itu menyebabkan Sarah tidak dipilih. Tapi kalau hanya Dina saja, kemungkinan Sarah masih bisa, kan gitu maksudnya. Artinya dari sini kelihatan bahwa yang pasti ikut lagi atau dipilih lagi adalah si Amel sesuai dengan syarat yang pertama ini. Nah, Amel akan dipilih. Oke, seperti itu teman-teman. Jawaban nomor 4. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor kelima. Oke, soal nomor 5 di sini informasinya adalah ada ujian tengah semester untuk mata kuliah nih, mata kuliah soal statistika elementer atau mata pelajaran statistika elementer. Nah, kita terjemahkan dulu informasi-informasi yang ada di sini. Dia menyelesaikan ujian setelah Theo. Berarti kalau gitu Theo dulu baru Gia, ya kan? Theo baru Gia. Nah, urutannya gitu. Bisa berjeda, bisa tidak. Intinya Theo sebelum Gigeo. Nah, Theo dulu baru Gia. Nah, baru Gia. Nah, sekarang kita ke kedua berarti Theo ini menyelesaikan ujian setelah Ana. Artinya ada Ana dulu baru Theo.
Oke, lanjut yang berikutnya Marwah. Ini Marwah menyelesaikan ujian sebelum Gia. Berarti dari sini Marwah itu sebelum Gia. Marwah dulu baru Gia. Nah, namun setelah Theo berarti sebelum Marwah ini ada Theo. Artinya urutannya Theo, Marwah, Gia. Nah, langsung atau enggak, nah, nanti ada jeda atau enggak. Nah, itu menyesuaikan. Yang penting ada urutan Theo, Marwah, Gia. Lalu berikutnya di sini ada Eko menyelesaikan ujian sebelum Ana. Artinya Eko dulu baru Ana. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat jika Adinda adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum Eko, maka manakah pernyataan yang benar? Kita teman-teman perhatikan dari urutan-urutan ini. Kalau kita perhatikan di situ artinya dari sini dulu lah. Theo sama Ana nih. Kalau kita gabungkan dengan yang di atas, sorry, Eko sama Ana. Artinya kan ini kita punya urutan bahwa Eko, Ana, ya kan, baru Theo. Nah, baru Theo. Sementara Theo ada Gia. Nah, kan gitu. Setelah Theo ada Gia. Nah, ada Marwah dan Gia nih. Marwah itu sebelum Gia. Yang penting antara Theo Marwah. Berarti di sini ada Marwah nih. Di tengah-tengahnya si antara Theo sama Gia ada Marwah. Nah, oke kan? Artinya di sini urutannya jelas nih bahwa Eko atau tak tulis ulang lagi Eko, Ana, Theo, Marwah dulu, Marwah baru Gia. Nah, urutannya gitu. Nah, sekarang kita gabungkan dengan informasi itu bahwa Adinda menyelesaikan sebelum Eko. Artinya Adinda ada di posisi depan nih, oke, sebelum Eko. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat jawaban mana atau pilihan mana yang pasti benar. Maka dari sini kita dapat adalah Adinda itu adalah mahasiswa yang pertama kali menyelesaikan ujian urutan pertama dia. Seperti itu.